The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, sebelum kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari yang indah ini, kita akan sama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam pujian bahkan penyembahan kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kembali lagi kami bersyukur atas setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir dan melawat setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Biarlah rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, mau terjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama kita akan memuji Tuhan dengan semangat teman-teman. Yang di rumah semangat ya.
Sama-sama kita bertepuk tangan, kita melompat memuji untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi get up, get up, get up. Get up and tell the world. Katakan get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Get up and tell the world. Katakan get up, get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Katakan get up, get up, get up, get up and tell the world. Sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya kita muji Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dengan semangat ya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. haleluya, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa.
Mari sama-sama kita angkat suara terus memuji Tuhan. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan telingamu, telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita menyembah. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terus sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Betul sembah Tuhan, kami ajaib. Ku sembah Kau Rajaku, sebab-Mu yang lenang-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan
Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan, kami dapat mendengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita akan menghafal ayat hafalan kita dalam Yohanes 14 ayat 12. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah teman-teman, sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan telah menghafal ayat hafalan. Sekarang kita akan masuk dan bersama-sama belajar tentang restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, dengan semangat ya. Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman minggu ini, Bunda mau tanya dulu, kira-kira teman-teman masih ingat gak kebenaran firman minggu kemarin? Ayo, kira-kira tentang apa ya? Ingat gak? Ayo ingat. Betul, kebenaran firman minggu kemarin bercerita tentang Ananias dan Safira. Dengan kesimpulan, orang yang takut akan Tuhan akan jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang kita pelajari dari firman minggu kemarin ya teman-teman. Minggu ini kita akan mendengarkan kebenaran firman yang diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Bunda memberi judul pada firman ini, cerita kali ini, yaitu mengambil jalan yang sempit. Kita langsung saja ya teman-teman. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dalam dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Di jalan yang lebar, pada saat kita membuka gerbang jalan itu, kita akan melihat pemandangan yang memanjakan hati manusia. Sekilas kita akan melihat janji-janji yang begitu sangat bagus bagi hidup kita. Namun
Jalan itu adalah jalan menuju kehancuran. Dan ada jalan yang kedua, yaitu jalan yang sempit. Pada saat teman-teman melihat jalan ini akan terlihat sepi dan agak sulit untuk dilewati. Jalan ini hanya dapat ditemukan bagi orang-orang yang mempunyai kerinduan besar untuk melewati jalan ini. Karena jalan ini adalah jalan yang membawa kita menuju ke kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita bahwa kita harus memilih antara dua jalan ini. Jangan melewati jalan yang besar, tetapi lewatilah jalan yang sempit. Karena jalan yang besar adalah jalan yang membimbing kita menuju ke kematian. Sedangkan jalan yang sempit akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan jalan yang sempit ini hanya sedikit orang yang dapat menemuinya. Di pertigaan jalan inilah manusia dihadapkan untuk memilih apakah akan melewati jalan yang besar dan lebar atau jalan yang sempit. Kalau kita melihat lagi jalan yang besar ini, jalan ini sekilas sangat menjanjikan. Begitu banyak orang yang melewati jalan ini. Kadang kita pun berpikir, hal buruk apa yang akan terjadi jika begitu banyak orang menemani kita melewati jalan ini. Tetapi teman-teman, sebenarnya jalan ini adalah jalan menuju ke kematian. Sedangkan saat kita melihat jalan yang sempit, di ujung jalan kita akan melihat utusan Allah, yaitu penginjil, yang akan menuntun kita menuju ke jalan yang terang. Tangannya mengarah kepada terang dunia. Jalan sempit ini agak sunyi dan agak sulit untuk dilalui. Dan hanya orang-orang yang betul-betul mau melewati jalan ini yang dapat menemukan jalan ini. Penginjil itu pun berteriak, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan penginjil itu pun memperingati bahwa jalan hidup dan jalan maut dihadapkan di hadapanmu. Pilihlah dengan bijak jalan mana yang akan kamu pilih. Jalan yang besar, sekilas kita melihat sangat menjanjikan. Begitu banyak keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan hati manusia yang dapat dipenuhi jika kita melewati jalan ini. Tetapi setelah kita melihat lebih jauh lagi, maka kita akan melihat bahwa jalan ini menunjukkan kita ke jalan kematian, kehancuran. Dan teman-teman harus ingat, tidak ada seorang pria, wanita, atau anak-anak pun yang dapat luput dari bencana jika melewati jalan ini. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Orang-orang yang melewati jalan ini adalah orang-orang yang berusaha dengan keras mematikan keinginan dagingnya. Di jalan yang sempit ini, kita akan merasa sedih, tetapi kita akan terus dihibur. Kita mungkin bukan orang kaya, tetapi kita memiliki harta yang kekal. Dan pada saat kita melewati jalan yang sempit ini juga, kita mungkin akan dianiaya, dihina. Tetapi Tuhan Yesus akan selalu memuaskan kita dengan kebenaran-kebenaran firman yang akan terus menguatkan kita.
Walau kita akan menerima ketidakadilan, kita dianiaya, tetapi percayalah, orang yang melewati jalan ini sudah pasti memiliki hidup yang kekal. Yesus sendiri berkata bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Dan untuk belajar kehendak Bapa, kita perlu belajar, kita perlu memilih jalan yang telah Tuhan Yesus tempuh sepanjang hidup kita, agar hidup kita setiap hari diperbaharui dengan pertobatan. Kita mendapatkan kemenangan hari demi hari lewat teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah teman-teman, sekian dengan firman kita hari ini. Sekarang kita akan ke kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Cindy. Nah teman-teman, untuk kesimpulan kita yaitu untuk melalui menuju jalan kerajaan sorga serta jalan kehidupan kekal, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah sekian ya teman-teman firman kita hari ini. Semoga firman kita dapat memberkati teman-teman semua. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Kakak Asri mau mengajak kita semua mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita siapkan hati kita, dan teman-teman mengikuti kata-kata Kakak Astri. Saya mengaku dengan iman kepercayaan saya bahwa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi saya. Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan proyek keselamatan kita, yaitu mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan melanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya. Bye! Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kota Sorong Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan terus kota Sorong Tuhan. Biarlah Tuhan kedamaian-Mu Tuhan, Engkau curahkan terus atas kota Sorong Tuhan. Buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, kami rampas setiap jiwa-jiwa yang ada kota Sorong Tuhan, agar dapat bersama kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami akan dan percaya Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah sistem pemerintahan ini yang ada di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau mencampur tangannya Bapa. Tuhan, apapun yang ada dalam bangsa Indonesia Tuhan, rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, pasti selalu ada dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang dari jauh daripada-Mu Tuhan, kami rampas dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah roh-Mu selalu menyala Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap gereja-gereja, Engkau tutup bungkus lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan bahkan kemenangan terus terjadi Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan terus terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa buat pandemi global yang ada Tuhan. Kami percaya terus Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Segala siapapun juga yang menjadi korban Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan di sisi ekonomi yang ada dalam bangsa-bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap bangsa-bangsa Tuhan, Engkau biarlah mau cukupkan bahkan penuhi Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus melimpah atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan sistem pemerintahan yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengangkat tangan Tuhan atas bangsa Israel Tuhan, sebab firman-Mu berkata Tuhan, siapa yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan. Kami melepaskan Tuhan berkat-berkat pemulihan, berkat-berkat luar biasa yang berasal daripada Engkau Tuhan terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami juga ingin berdoa Tuhan, buat setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah setiap telinga yang mendengar pujian penyembahan kami, biarlah terjadi pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami minta Yesus, tuntun anak-anak ini Tuhan, tuntun setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang ada Tuhan, mereka boleh menyenangkan hati-Mu, mereka boleh mengaku dengan mulut mereka, dengan iman kepercayaan mereka, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Roh Kudus tuntun hidup mereka Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi dalam hidup mereka. Biarlah kemenangan demi kemenangan mereka raih di dalam nama Yesus di setiap hidup mereka. Biarlah mereka memilih jalan yang telah Kau tunjuk Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nah teman-teman, Bunda ajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Kita semua mengucapkan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye.